Baiklah para jemaah sekalian, untuk tabarukan mari kita awali dengan bacaan umul kitab suratul Fatihah. Mudah-mudahan dengan keberkahan Fatihah ini Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan hajat kita, baik hajat duniawi maupun hajat ukhrawi. Dan kita doakan saudara-saudara kita yang lagi sakit, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, dipanjangkan usianya, dimurahkan rezekinya. Anak-anak kita, cucu-cucu kita doakan mudah-mudahan mereka menjadi anak yang saleh dan salihah, taat kepada Allah dan Rasulnya, berbakti kepada kedua orang tuanya, berguna bagi nusa, bangsa, dan agama. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Para jemaah sekalian, di tempat lain pun juga insyaallah minggu-minggu ini Ilmu Karomah, kemudian Darussalam At-Taqwa, Jamiatul Ibadah yang saya datangin, insyaallah mungkin minggu-minggu ini pengajian dibuka. Para jemaah sekalian, pada malam hari ini belum baca kitab karena pertemuan pembukaan hanya temanya silaturahim. Dalam silaturahim ini saya pribadi mengajak kepada diri saya sendiri dan juga kepada para jemaah, mari kita biasakan hadir di majlis taklim untuk menambah ilmu kita. Jangan dianggap ngaji itu bukan ibadah. Yang penting sholat wajib. Ya penting juga. Ngaji juga penting. Ya dikhawatirkan sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, manizdada ilman walam yazdad hudan lam yazdad minallahi illa buhdan. Barang siapa bertambah-tambah ilmunya, walam yazdad hudan, tapi tidak bertambah-tambah petunjuknya, maksudnya amalnya enggak nambah-nambah. Makanya dulu saya udah baca dalam kitab Bidayatul Hidayah, kata Imam Ghazali, ada orang yang menganggap ibadah itu cukup hanya dengan ibadah wajib. Ya dianggapnya bagus dibandingkan dengan yang gak mau ibadah. Barang siapa yang bertambah-tambah ilmu tapi tidak bertambah amal kebaikan, lam yazdad minallahi illa budan. Tidaklah dia bertambah dekat dengan rahmat Allah kecuali dia jauh dari rahmat Allah. Bertambah ilmu dan juga bertambah amal kebajikan. Maka kalau kita rasakan bulan Ramadan benar-benar bulan latihan. Kita dilatih lapar, dilatih haus. Semua manusia hidup di dunia ini berusaha, berjuang, jangan sampai terjadi kelaparan dan kehausan. Makanya kita sebagai umat muslim dilatih oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan, dilatih lapar dari pagi sampai sore, dilatih haus, dilatih menghindari emosi, dilatih bangun malam. Sebenarnya selesai Ramadan karena kita udah latihan, selesai bulan Ramadan kita kudu lebih bagus beramalnya. Di bulan Ramadan kita biasa bangun malam tahajud dengan makan sahur. Di luar bulan Ramadan kan nggak sahur, nggak ada sahur.
karena besoknya nggak puasa. Apakah kita setelahnya latihan bulan Ramadan setiap malam tahajud nggak? Kalau nggak tahajud berarti latihan kita gagal. Ya Allah. Makanya tinggal kembalikan kepada diri kita sendiri. Kita ini bertambah amal atau bertambah kurang. Kemudian bulan Ramadan benar-benar latihan kita, latihan membaca Al-Quran. Saya sering memperhatikan ibu-ibu sebelum bulan Ramadan bacaan Al-Qur'annya banyak yang salah, bacaannya enggak lancar, tapi selesai bulan Ramadan ya saya pribadi memperhatikan, ya Allah alhamdulillah, karena di tempat saya berlomba antara bapak-bapak dan ibu-ibu tadarusan. Ya hitung-hitung mereka ngederes pelajaran yang saya udah ajarkan kepada mereka. Alhamdulillah, yang bacaannya sebelum Ramadan susah karena bulan Ramadan dikasih target harus menghatamkan. Selesai bulan Ramadan mereka bacaan Al-Qur'annya lancar. Kita dilatih menghindari amarah, menghindari emosi. Maka sekarang kita harus bisa menghindari emosi. Di bulan Ramadan kita gemar bersedekah. Di luar bulan Ramadan, selesai Ramadan, kita kudu lebih gemar lagi bersedekah. Maka dalam pertemuan ini saya akan membacakan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sabda beliau, salasun man kunna fihi hasabahullahu hisabayasiro wa adkhalahul jannata birahmatih. Qalu wa ma hiya ya Rasulullah? Tu'ti man haramak wa tasilu man qata'ak wa ta'fu amman dzalamak. Fa idza fa'alta dzalik tadkhulul jannah. Ada 3 perkara sabda Rasul. Barang siapa yang memilikinya, maka orang itu nanti di akhirat akan mendapatkan hisaban yasiro, hisaban yang sangat ringan. Kita semuanya akan mendapatkan hisaban nanti di akhirat, akan dihisab amal kita. Tapi barang siapa yang memiliki 3 perkara ini, hisabannya bakalan ringan, hisabannya bakalan enteng. Kalau hisabannya ringan, cepat dimasukin ke dalam surga. Para sahabat bertanya, apa yang 3 perkara itu ya Rasulullah? Rasul menjawab, yang pertama, tu'ti man haramaka. Yang pertama adalah kamu mau memberi kepada orang yang tidak mau memberi kepada kamu. Kamu mau memberi kepada orang yang pelit kepada kamu. Ini Rasul mengajarkan, jadi kalau orang pelit jangan dipelitin lagi. Biarin aja dia juga pelit. Yang tadinya yang pelit 1 orang ditambah sama kita jadi 2 orang pelitnya. Dia dan kita. Ya Allah, dalam kitab Al-Majalisus Saniyah tentang al-isar ila ghairihi, mementingkan orang lain, al-isar fil ta'am, terjadi pada masa para sahabat di Madinah. Jadi ada seorang sahabat motong kambing. Daging kambing itu kan makanan favorit orang Arab. Ya Rasul pun juga paling senang daging kambing. Cuman kalau bulan haji jangan kambing dah, darah tinggi, gak enak lagi dagingnya. Gak boleh gitu. Daging kambing itu ya makanan favorit Rasulullah SAW. Ada seorang sahabat motong kambing dimasak, berikut kepalanya. Kepalanya udah dimasak dengan bumbu yang enak, dikirimkan sama tetangganya.
Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ini ada kepala kambing udah dimasak. Kata tetangganya, waalaikumsalam. Alhamdulillah, ini adalah makanan favorit saya. Saya paling doyan makan kepala kambing. Tapi ada yang lebih membutuhkan, tetangga saya. Kasihan aja sama dia tuh rumah itu tuh. Dikasihkan. Waalaikumsalam. Ini kepala kambing masih panas, baru saja diangkat. Alhamdulillah, ini makanan favorit saya. Tapi ada yang lebih membutuhkan tuh, kasihkan sama dia. Itu kepala kambing yang udah matang, tinggal dimakan aja, dioper-oper sampai 7 rumah, kembali lagi ke rumah yang pertama. Katanya mereka menyuruh kasihkan ke si anu. Ini sekarang terakhir, ini kepala kambing kembali lagi ke tempat sampean, mohon diterima. Ya Allah, itu al-isar fito'am, mendahulukan orang lain dalam makanan. Makanya kita kayaknya enggak pernah kita mendahulukan orang lain, mendahulukan tetangga makanan yang enak. Kalau kita pengen antar dulu dia mah, ya kita dulu. Kecuali kita sama anak ya, sama anak. Belain orang tua lapar daripada anak enggak makan. Sebenarnya kita enggak boleh membiarkan tetangga kita kelaparan. Seharusnya kita perhatikan. Makanya di bulan Ramadan, alhamdulillah gemar bersedekah. Hingga waktu sahur pun juga makanan yang waktu buka enggak kemakan sampai basi, saking banyaknya. Ya Allah, dulu saya hidup di kampung, benar-benar kekurangan makan. Habis makanan itu, enggak ada yang nyisa. Ingat itu di samping rumah abang saya nanam kacang buncis. Habis buka bersama, saya kan hidup dengan saudara. Mungkin abang saya yang ketiga kurang kenyang sahurnya, bukanya. Itu selesai berjamaah sholat maghrib, dia masuk ke kebun. Kan gelap nggak ada lampu. Kemana abang dicari-cari? Taunya lagi makan kacang buncis di kebun. Mungkin mau nambah makan nasi, enggak ada lagi nasinya. Pergi ke kebun lagi cakrek-cakrek. Bang, cicing, aing masih lapar. Ya Allah, saking kekurangan makanan. Sekarang berlebih-lebihan makanan. Makanya para jemaah sekalian, ketika kita mengadakan suatu pertemuan, menyediakan makanan, kalau sekiranya bakalan mubadir di keluarga kita, kasihkan sama orang lain. Kita udah malumkan kalau kita sedekahan selamatan, sisanya ambil aja, udah berarti halal itu. Silahkan. Yang tidak dipersilahkan untuk dibawa ke rumah resepsi pernikahan ya, enggak ya? Itu mah enggak boleh ngantongin. Resepsi pernikahan mah silahkan sepuasnya makan di situ, enggak boleh neng-teng bawa ke rumah. Tapi perut saya beda dengan orang lain. Saya perhatikan orang badannya kurus tapi makannya lebih jago daripada saya. Udah makan nasi, makan somai, makan bakso, kambing guling. Ini orangnya kecil tapi wadahnya gede. Ya Allah. Makanya perut yang paling dibenci oleh Allah adalah perut yang diisi penuh dengan makanan yang halal. Makanan halal aja kalau kepenuhan itu dibenci oleh Allah, apalagi yang haram. Kenapa dibenci oleh Allah? Pepatah orang Arab, man kasuro akluhu kasuro syarobuhu. Barang siapa banyak makannya pasti banyak minumnya. Barang siapa banyak makan dan minumnya kasuro gofluhu, bakalan
banyak lalainya, banyak lupanya zikir kepada Allah, kebanyakan tidur. Ya, usia seperti saya ini kalau kebanyakan makan ya bisa dirasakan. Udah kenyang, kemudian nyender, udah itu pasti mata juga merem, itu lalai kepada Allah, lupa untuk zikir kepada Allah. Ya makanya makin akhir masjid bukannya pada pulang kampung, bukan, kebanyakan makan kayaknya, pada nyender kemudian pada tidur. Nah ini yang pertama, tukti man haromaka. Hendaklah kamu memberi kepada orang yang tidak mau memberi kepada kamu. Orang yang pelit jangan dibalas dengan pelit, tapi balas dengan kedermawanan, balas dengan kebaikan. Bahkan dalam sodakoh wajib itu bagusnya terang-terangan. Apa tujuannya? Untuk nyontoin orang yang pelit, yang gak mau zakat. Makanya kita jangan sembarangan menilai orang. Oh, pamer aja, tibang sodako segitu aja, pamer sama orang lain. Belum tentu dia pamer, dia itu nyontoin sama kita yang pelit tahu. Biar kita ngikutin seperti dia. Itulah ketika terjadi akan perang Tabuk. Orang-orang munafik Madinah kan, para sahabat yang mengerahkan hartanya yang banyak, orang munafik ngomongnya, pamer, ingin disanjung. Padahal mereka hatinya ikhlas. Ngasihnya yang sedikit diledek juga. Ya, gak bakal dapat pahala tahu. Cuman hanya kurma 1 kilo, kurma setengah kilo. Itu kan perang Tabuk pada tahun ke-9, perang terakhir. Dari Madinah ke Tabuk itu lumayan jauh, 800 kilometer. Itu kan pasukan para kaum muslimin jumlahnya 30.000 akan melawan pasukan Romawi yang jumlahnya 40.000. Dan emang setiap perang lawannya itu lawan kaum muslimin lebih banyak daripada orang-orang muslim. Orang kafir lebih banyak daripada orang-orang muslim. Dari mulai perang Badar 313 lawan 1000 kurang karena yang 50 orang dipengaruhi oleh orang munafik yang bernama Ubay bin Salul, jadi 950 orang enggak jadi ikut perang. Kemudian perang Uhud, pasukan muslimin cuman hanya 1000 orang, orang-orang kafir Yahudi, orang-orang musyrik, mereka jumlahnya lebih banyak daripada pasukan muslimin, jumlahnya 3000 lebih. Begitu juga perang terakhir yang dipimpin oleh Rasulullah SAW, pasukan muslimin cuma 30.000. Pasukan Romawi yang di Tabuk itu jumlahnya 40.000, beda 10.000. Tapi dengan kekuasaan Allah ketika perang Tabuk dimenangkan oleh kaum muslimin, pasukan Romawi golongan orang-orang munafik mereka angkat tangan, merasa ketakutan. Nah, alhamdulillah kita juga sukses berjuang, latihan berperang dengan hawa nafsu di bulan Ramadan, sukses 1 bulan. Maka diantaranya ada ulama yang menafsirkan ayat qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Qad aflaha man zakkaha, sungguh beruntunglah orang yang mensucikan dirinya dari perbuatan maksiat. Wa qad khaba man dassaha, dan sungguh merugilah orang yang mengotori jiwanya dengan berbuat maksiat.
Ada ulama yang menafsirkan qad aflaha man zakkaha itu sungguh beruntunglah orang yang sukses berpuasa di bulan Ramadan. Karena dalam hadis disebutkan man soma ramadhana wa qoma lailahu imanan wa ihtisaban kharaja min dunubihi kayaumi waladathu ummuhu. Barang siapa puasa di bulan Ramadan wa qoma lailahu dan sholat sunnah di malam harinya. Puasanya dan sholat sunnah di malam harinya imanan disertai dengan iman wahtisaban dan mengharapkan pahala dari Allah, mengharapkan keridhaan dari Allah. Selesai bulan Ramadan kharaja min dunubihi, keluar dari dosa-dosanya kayaumi waladathu ummuhu, seperti hari bayi dilahirkan dari rahim ibunya. Apakah bulan Syawal sekarang ini dosa-dosa kita bersih ataukah enggak? Yang tahu kan hanya Allah. Kalau memang kita benar-benar puasanya bisa menjaga pembicaraan, bisa menjaga lisan, bisa menjaga mata, bisa menjaga telinga dari perbuatan maksiat, yakin dosa-dosa kita hilang, dosa-dosa kita rontok semuanya. Wa qad khaba man dasaha, dan amat rugilah orang yang tidak berpuasa di bulan Ramadan. Ada juga ulama yang menafsirkan qad aflaha man zakaha itu sungguh beruntunglah orang yang bakti sama kedua orang tuanya. Wa qad khaba man dasaha, sungguh amat rugilah orang yang menyakiti kedua orang tuanya. Qad aflaha man zakaha, sungguh beruntunglah orang yang bertauhid kepada Allah. Wa qad khaba man dassaha, dan sungguh amat rugilah orang yang melakukan kemusyrikan. Kemudian yang kedua, watasilu man qata'aka, yang akan mendapatkan hisaban yang ringan dan dimasukkan ke dalam surga dengan mendapatkan rahmat Allah. Yang kedua, watasilu man qata'aka. Sabda Rasul, pertanyaan sahabat kan, mana yang tiga perkara itu? Yang pertama, tu'timan haromaka. Yang kedua, watasilu man qata'aka, yaitu kamu mau bersilaturahim, mau berkunjung kepada orang yang tidak mau silaturahim kepada kamu. Nggak datang ya tahun ini ya ke tempat saya ya, makanya saya kesini. Biasanya kan pada ngopi di musola Solo. Udah apa-apa nih, saya datang ke sini. Makanya kalau saya nggak datang, berarti saya memutuskan silaturahim lagi. Sedangkan qati'ur rahim minal kabair, memutuskan silaturahim itu termasuk dosa besar. Naudzubillah, subhanallah min dzalik. Ya Allah, kalau kita baca tentang keutamaan silaturahim, sabda Rasulullah SAW, man ahabba, barang siapa yang menginginkan diluaskan rezekinya, man ahabba ayyusatolahu fi rizqihi wa yunsa'a fi asarihi falyasil rahimah. Barang siapa yang menginginkan diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, falyasil rahimahu, maka hendaklah menyambung kasih sayang, hendaklah bersilaturahim. Tapi ini hadis kan perlu dicerna, enggak cukup hanya matanya saja. Makanya perlu dijelaskan. Dikhawatirkan ada orang yang bertanya, bukankah umur itu udah ditentukan oleh Allah? Iya. Bukankah rizki itu udah ditentukan oleh Allah? Iya.
Berarti kalau begitu kita berkuasa untuk merubah ketentuan Allah. Yang dimaksud di sini, barang siapa yang menginginkan dipanjangkan umurnya, dipanjangkan umur itu ada ulama yang menafsirkan ini adalah kata-kata kinayah dan bisa juga diartikan secara hakikat. Kinayah itu yang dimaksud dipanjangkan umurnya atau diluaskan rizkinya. Diluaskan rizkinya itu rizkinya sedikit tapi berkah. Jumlahnya yang dia dapatkan setiap hari enggak banyak, tapi dia istiqomah beribadah kepada Allah. Nah ini disebut orang yang diluaskan rizkinya. Karena enggak sedikit orang nilai hartanya banyak, tapi hatinya enggak tenang. Kita kayak yang diharapkan ketenangan, bukan kesenangan, tapi ketenangan. Ibadah tenang. Beberapa tahun ke belakang, ya saya mengadakan hewan kurban di Masjid Al Mukarramah sampai 2 kali. Cuma yang saya rasakan nggak tenang. Senang sih senang ketika mendapatkan keuntungan, tapi nggak tenang. Ini lagi ngaji kayak gini, saya tetap bawa HP. Sekarang juga bawa, cuman nggak diaktifkan. Lagi ngaji kayak gini bunyi HP saya. Waalaikumsalam. Pakai ada yang meninggal, innalillahi wa jiun. Siapa? Kambing. Ya dikira orang. Lagi sholat juga ingatnya kambing, ingatnya sapi. Itu kan nggak tenang kan? Selesai bulan haji untung dapat banyak. Hingga infak ke masjid pun juga lebih 10 juta. Tapi hati saya nggak tenang. Mau ketiga kalinya, wah di belakang saya pada menggunjing saya. Wah, ustadznya anu. Wah, banyak yang pengen ngadain hewan kurban juga. Ini saya mundurin diri. Oh ini hidup senang mendapatkan untung banyak, tapi nggak tenang. Watasilu man qata'aka man ahabba ayyusatalahu birqihi wa yunsa'a fi asarihi falyasil rahimah. Mungkin juga orang diluaskan rezekinya itu hartanya banyak dan juga ibadahnya istiqomah. Bisa juga disebut rezekinya banyak dengan banyak silaturahim, menambah ilmu, menambah wawasan, kemudian kita saling tukar pikiran. Kemarin saya pas silaturahim ke guru dari unik, ya Allah alhamdulillah silaturahim bareng-bareng dengan para alumni, ya dapat nasihat dari guru dalam hati, oh ini yang saya rasakan, rizki yang saya terima, saya dapat ilmu dari guru saya. Dia membacakan ayat latar kabunna tobakon antobak, sungguh kamu akan menjalani kehidupan tahap demi tahap. Maksudnya apa ya? Dia cuma hanya menerjemahkan seperti itu. Jadi kalian nanti masa yang akan datang akan mengalami kehidupan bermacam-macam. Dan emang dulu di zaman Rasulullah SAW, orang yang masuk Islam itu yang benar-benar dijaga imannya oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mereka korbankan bukan hanya hartanya saja, hartanya, tenaganya, pikirannya, nyawanya rela dikorbankan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang pertama, orang yang silaturahim Allah akan luaskan rezekinya. Rizki itu ada rizki zahir, rizki batin. Rizki zahir berbentuk makanan, minuman, pakaian. Rizki batin adalah ilmu.
Rizki batin adalah keimanan. Rizki batin adalah ketakwaan. Makanya kalau kita baca dalam Al-Quran, hikmah puasa di bulan Ramadan hanya satu, yaitu la'allakum tattaqun. Agar kalian, kata Allah, menjadi golongan orang-orang yang bertakwa. Agar kalian termasuk golongan orang-orang yang terpelihara dari perbuatan maksiat. Makanya dalam Al-Quran banyak sekali ayat perintah bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Ittaqillah. Bahkan pesan Rasul pun juga ittaqillah haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Ini 3 pesan Rasulullah SAW. Bertakwalah kamu kepada Allah di mana saja kamu berada, dan ikutilah keburukan itu dengan kebaikan. Sesungguhnya kebaikan itu akan menghapus kepada keburukan. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Dan bergaulah dengan sesama manusia dengan akhlak yang baik. Kata ulama, inna hadzal hadis hadisun azimun li'annahu mustamilun ala salasati huquqin haqqillah wa haqqil mukallaf wa haqqil ibad. Fa haqqullah haitsu ma kunta fattaqih li'annahu nadhirun laka wa raqibun alaika. Hadis ini hadis yang sangat agung karena di dalamnya meliputi 3 hak, meliputi 3 keharusan. Yang pertama, haitsuma kunta fattaqih. Di tempat mana saja kamu berada, bertakwalah kamu kepada Allah. Takutlah kamu kepada Allah. Ai bisirri wal alaniyah, baik di tempat yang tertutup maupun tempat yang terbuka. Li'annahu nadhirun laka wa raqibun alaika. Karena sesungguhnya Allah melihat kamu. Sesungguhnya Allah mengintai kamu. Ini yang pesan yang pertama ini kalau kita amalkan, kita jadi pedagang, mau curang, takut karena Allah melihat. Gimana curangnya tukang jualan biasa yang ditimbang, mau curang, enggak takut karena Allah melihat, Allah mengintai. Udah jujur aja. Setelahnya saya nikah sebelum ke Jakarta, saya tinggal di kampung. Pengennya saya jual beli hasil tani. Musim jagung, pengennya beli jagung kemudian dijual. Musim singkong, musim ubi, ya saya izin sama mertua sambil meminjam modal. Pak, pengen kayak seperti orang lain tuh seperti uang. Jual beli singkong, jual beli jagung, kata mertua jangan. Tapi lumayan Pak, untungnya jangan. Orang lain suka pada curang. Kiloan belum pas juga 50 kilo, 70 kilo. Kata saya, Pak, kita mah jujur aja. Kalau kita jujur nggak ada untungnya. Orang lain curang ketika ngejual sama kita. Kita jual sama orang lain jujur nggak ada untungnya. Saya pikir-pikir benar juga. Nah ini orang yang bertakwa, para pedagang yang ditimbang, mau curang karena mendapatkan pesan dari Rasul seperti ini. Kamu harus bertakwa kepada Allah baik di tempat yang terbuka maupun tempat yang tertutup. Karena sesungguhnya Allah melihat kepada kamu. Enggak bakalan curang. Jadi pejabat begitu juga. Jadi ustadz juga sama. Emang ada ustadz yang enggak bertakwa? Banyak. Ustadz yang curang banyak. Enak aja memberikan nasihat sama orang lain.
harus gini. Nggak boleh ya ninggalin qobliyah wadiyah tahajud. Ya dianya molor mulu. Ada kawan saya seperti itu, ceramahnya bagus. Dulu nggak tahu sekarang. Maksudnya saya habis subuh kan jalan. Pas dia dikontrakan di gang lain, ada istrinya lagi nyapu. Kalau nyapu kan udah terang kan di luar kan, nggak mungkin nyapu di halaman masih gelap. Waalaikumsalam. Ustaznya ada. Tapi Pak, maaf ya, saya lihat ya, lagi gini, lagi Allahumma hadini fiman hadait. Kapan berjamaahnya? Oh, kalau di panggung sih boleh. Saudara-saudara sekalian. Nah ini pesan Rasul, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tampuha. Ikutilah keburukan dengan kebaikan. Kita manusia biasa, iman kita yazidu wa yanqus. Bisa jadi kemarin kita berbuat kebaikan, sekarang berbuat kesalahan, atau sebaliknya. Hari ini kita berbuat kesalahan, besok berbuat kebaikan. Maka disinilah ikutilah keburukan dengan kebaikan. Sesungguhnya kebaikan itu akan menghapus kepada keburukan. Maka dalam Al-Quran difirmankan oleh Allah, innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya semua kebaikan itu bisa menghapus kepada keburukan. Banyak para ulama ini menafsirkan ayat ini, innal hasanati, sesungguhnya sholat yang 5 waktu menghapus kepada keburukan. As-sholatu ila sholati kafaratu lima bainahuma majtama'atil kabair. Dari sholat ke sholat itu penghapus dosa yang diperbuat antara kedua sholat itu selama dia tidak melakukan perbuatan dosa besar. Apakah sholat kita menjadi jaminan menghapus dosa-dosa kita? Wallahu a'lam bishawab. Makanya seorang sahabat namanya Abi Amamah Al-Bahili, dia pernah menceritakan dalam kata-katanya, bainama nahnu julusun ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam idja'ahu rajulun faqala ya Rasulullah inni asabtu haddan fa'aqimhu. Ketika kami lagi duduk-duduk beserta Rasulullah SAW di masjid, tiba-tiba ada seorang laki-laki datang masuk ke masjid, mendekati Rasulullah SAW. Kata Abi Amamah Al-Bahili, saya dengerin dia mau ngomong apa, ngedeketin Rasul. Tahu-taunya dia mengatakan, ya Rasulullah, inni asabtu haddan fa'aqimhu. Ya Rasulullah, sesungguhnya saya adalah orang yang bersalah, berhak untuk dihad, berhak untuk dihukum. Hukumlah saya ya Rasulullah. Pasakata Rasulullah SAW, Rasul terdiam. Dia ngomong lagi, ya Rasulullah, ini asabtu haddan fa'aqimhu. Sampai ketiga kalinya, hatta uqimatis shalah, sehingga dikumandangkan iqamah untuk sholat berjamaah. Selesai sholat berjamaah, kata Abi Amamah Al-Bahili, saya dengerin lagi dia mau ngomong apa. Masih, ya Rasulullah, inni asabtu haddan fa'aqimhu. Ya Rasulullah, sesungguhnya saya adalah orang yang berdosa, hukumlah saya ya Rasulullah. Rasul mengatakan, atawaddu'ta fa'asan taludu bala ya Rasulullah. Atas hadu sholata ma'ana, na'am ya Rasulullah. Faqala qad ghafarallahu dzunubaka. Rasul bertanya, apakah sampean tadi ngambil air wudhu dengan benar? Iya ya Rasulullah.
Bukankah sampean tadi ikut berjamaah beserta kami? Iya ya Rasulullah. Sabda Rasul, sesungguhnya Allah telah mengampuni kesalahan-kesalahan kamu. Ya Allah, dengan hikmah wudhunya benar, berjamaahnya benar, Allah mengampuni dosa laki-laki itu. Maka dari itu mudah-mudahan para jemaah sekalian, ibadah-ibadah kita akan menghapus dosa-dosa kita. As-salatu ila shalah, al-jum'atu ila jum'ah, Ramadan ila Ramadan, al-umratu ila al-umrati, kafaratu lima bainahunna majtama'atil kabair. Dari sholat ke sholat, dari Jumat ke Jumat, dari Ramadan ke Ramadan, dari umroh ke umroh, itu semuanya penghapus dosa. Selama orang itu tidak melakukan dosa besar. Dosa besar itu berbuat zina, berdusta, apalagi melakukan kemusyrikan. Dikirain berdusta itu bukan dosa besar. Dosa besar. Al-kidbu minal kabair. Berdusta itu termasuk dosa besar. Kemudian wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Hendaklah kamu bergaul dengan sesama manusia dengan akhlak yang terbaik. Makanya Rasulullah SAW sukses berdakwah, beliau dengan akhlak yang baik. Kemudian yang ketiga, wa ta'fu amman dolamaka. Hendaklah kamu memaafkan orang yang berbuat dolim kepada kamu. Maksudnya orang yang sering nyakitin kita, jangan disakitin lagi. Orang yang sering berbuat dolim sama kita, jangan dibalas dengan kedoliman. Berarti yang tiga ini, pertama, orang yang pelit jangan dibalas dengan pelit. Orang yang memutuskan silaturahim jangan dibalas dengan memutuskan lagi, tapi kita kunjungin. Ini biasa-biasanya terhadap saudara kita atau kawan kita yang ekonominya udah mapan ya, udah jadi pejabat. Kita segan mau berkunjung, padahal sekolah bareng. Kalau ketemu kita lihat berpaling. Ya kita gimana bisa berkunjung, mau salaman juga dicuekin. Padahal kita tetap harusnya berkunjung. Makanya saya kadang-kadang ada kawan di kampung, padahal saya juga nggak kaya amat. Cuman alhamdulillah Allah berikan kecukupan. Ada kawan kalau ketemu saya suka minder, saya kejar. Waalaikumsalam. Gimana? Sebenarnya saya malu mengaji ketemu, gak usah malu. Kan masih ngerokok. Masih ini ngerokok, ngobrol. Saya tahu dia minder ketemu sama saya. Padahal saya orang biasa-biasa saja. Udah kalau sama saya jangan rasa minder. Tapi saya mau malu kan, saya mau orang gini. Emang saya orang apa? Saya orang biasa. Yang ketiganya, maafkanlah kesalahan orang lain. Jadi kalau orang jahat sama kita, jangan dibalas dengan kejahatan. Shadaqallahul adzim. Ini saja para jemaah sekalian merupakan pembukaan. Insyaallah di hari Selasa yang akan datang, Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan panjangkan umur kita dalam badan sehat walafiat. Kita lanjutkan kitab Bidayatul Hidayah. Kalau tidak salah masih dalam pembahasan tentang puasa. Insyaallah diulangi lagi dari pertama. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa'fana ya karim, wa'fana ya karim, wa'fana ya karim. Ya arhamar rahimina irhamna, ya arhamar rahimina irhamna, ya arhamar rahimina irhamna, wa'afina wa'fu
عنا وعلى طاعتك وشكرك إنا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام فأكرم لنا بفضلك ورضاك يا الله ورضاك يا الله ورضاك يا الله اللهم بحق الفاتحة وسر الفاتحة وكرامة الفاتحة افتح لنا أبواب الخير واختم لنا بالخير واجعل من أهل الخير اللهم سلم إسلامنا وسلم إيماننا وسلم اعتقادنا وسلم معرفتنا min dari dunia ila daril akhirah Allahumma khtim lana ya Allah bihusnil khatimah wa la takhtim ya Allah bisu'il khatimah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.